Ini langkah yang baik, di mana kalau kita lihat sejak dari pandemi, kemudian juga beberapa waktu belakangan memang dana keluar kan cukup banyak, sehingga memang rupiah ini dipengaruhi salah satunya adalah dana keluar ya. Nah, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia ingin untuk menjaga nilai tukar itu salah satunya dengan DHI ini ya. Nah, gimana caranya? Karena ternyata suku bunga di Singapura dan beberapa negara itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Nah, otomatis tidak hanya capital outflow dari asing saja, tapi ternyata juga dari dalam negeri juga ikut keluar gitu. Nah, instrumen ini itu ditujukan adalah supaya satu menjaga nilai tukar, makanya satu suku bunganya akan disesuaikan dan itu di atas dari luar ya. Yang kedua akan dikasih insentif pajak. Nah, ini yang belum keluar berapa angkanya ya. Dan kemudian 3 bulan minimal kan. Nah, saya melihatnya adalah memang ini tujuannya baik, tapi juga yang harus dilihat adalah seberapa besar kebutuhan dari eksportir atau importir itu untuk membeli barang bahan baku ya. Mereka karena kan kebanyakan di Indonesia ini 70% untuk manufaktur itu adalah dari import ya, sehingga terus bayar utang juga karena yang dibayar utang juga biasanya jatuh tempo ini April sampai Juni kan, sehingga mungkin yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia tidak hanya sekedar DHE-nya tapi berapa kebutuhan US dollar yang dibutuhkan sehingga jangan sampai nanti baru 3 bulan udah keluar lagi sehingga rupiah kita juga akhirnya sia-sia ya. Artinya gini, sudah dikasih insentif, udah dikasih bunga lebih tinggi, ternyata tidak menjaga nilai tukar juga kan gitu. Nah, jadi menurut saya ini bagus tapi harus dijaga momentum ini bisa dalam jangka waktu tertentu gitu. Sehingga menunggu sampai investor asing masuk lagi dan suku bunga mulai cenderung turun lagi gitu. Baik. Namun sejauh ini dengan penerapan yang sudah dicanangkan di 2 Maret ya, 1 Maret tadi ya, ini 1 awal Maret ini ya Bu Afi. Bagaimana sejauh ini Anda melihatnya pergerakan kondisi lalu lintas devisa di perbankan di Indonesia setelah diluncurkannya term deposit falas ini dan update kondisi juga Bu, mungkin permintaan kredit falas sejauh ini? Kalau saya lihat satu dari sisi kebijakan ini sendiri ya memang belum kelihatan dana masuk yang cukup besar. Belum langsung terlihat ya Bu Betul, ya? karena itu kan membutuhkan dokumen-dokumen pendukung untuk bisa mendapatkan insentif itu kan. Nah, memang ini mungkin menurut saya harus disederhanakan. Kalau nggak sederhana orang juga malas ngurusnya untuk masuk ke Indonesia ya. Karena ini kan bukan suatu kewajiban, tapi adalah semacam himbauan untuk memasukkan dana ini kepada Bank Indonesia dengan suku bunga yang lebih tinggi. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua dari sisi banknya sendiri kan juga akan mendapatkan fee kan. Kalau jangka waktunya lebih panjang, fee-nya banknya lebih banyak besar, gitu ya. Nah, bank juga melihat gitu seberapa kepentingan bank itu dapat fee-nya besar apa enggak. Kalau nggak besar juga mungkin nggak jadi prioritas gitu ya. Ini juga menjadi menarik gitu ya. Walaupun secara GWM juga dapat insentif kan. GWM tidak diperhitungkan kepada GWM ya. Lalu tidak menjadi DPK karena itu hanya numpang lewat kan. Nah, itu repot nggak kan juga menjadi masalah karena di dalam pembukuan itu kan harus ditaruh juga di rekening yang tidak masuk DPK gitu. Nah, ini mungkin dalam tataran implementasinya masih dalam persiapan. Jadi mungkin menurut saya baru diperkirakan mungkin di minggu ketiga Maret baru bisa kelihatan apakah mampu dengan dokumen. Iya, betul. Lalu lintasnya mungkin akan mulai terlihat transisi dan juga arahannya itu pada berapa besar masuk ya. Karena diperkirakan akan nambah sekitar 50 miliar US dollar kan. 50 miliar ya, US diperkirakan dollar itu yang dari DHE-nya. Baik. Ya. Saya akan beralih, terima kasih Bu Afi, saya akan beralih ke Mas Irman. Mas Irman, adakah tanggapan tersendiri dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Afi tadi mengenai potensi efek penerbitan term deposit falas di HSDA dan juga bagaimana dampaknya terhadap devisa di dalam negeri serta apa yang sebenarnya perlu dikembangkan dan PR ke depannya lagi, tidak hanya dalam mencanangkan regulasi term deposit falas ini di bulan Maret ini. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Terkait dengan DHE ini sebenarnya tadi secara garis besar Bu Afi sudah menjelaskan gitu ya. Memang kita lihat walaupun sebenarnya ada 2 sekarang yang mungkin menjadi ultimate weapon untuk menarik devisa hasil ekspor kita ini. Yang pertama tadi outletnya yang sudah disiapkan BI gitu ya berupa term deposit falas, dan yang kedua mungkin revisi PP nomor 1 2019 ini. Nah, sejauh ini memang tadi sepakat dengan Bu Afi bahwa memang dampaknya belum terlalu besar yang masuk karena memang baru, dan juga kalau kita lihat masih ada wait and see action dari eksportir juga terkait dengan finalisasi dari PP nomor 1. Karena kan mungkin sebagai treasurer di korporasi gitu ya,
kalau kita lihat nanti di desas-desusnya, kisi-kisinya juga PP nomor 1 2019 ini mewajibkan untuk holding 3 bulan minimum gitu ya. Jadi itu memberikan resiko tersendiri dari sisi liquidity korporasi juga, karena tiap korporasi tadi seperti yang Bu Afi sampaikan juga, kebutuhan likuiditas falasnya itu berbeda-beda. Jadi mungkin kalau kita lihat dari hasil lelang pertamanya Bank Indonesia, itu yang masuk baru 15 juta US dollar dengan tenor yang paling rendah di 1 bulan. Artinya memang kalau kita melihatnya ke depan akan seperti apa nanti finalisasi dari PP nomor 1 ini, sehingga yang berupa kewajiban pun nanti dapat dipenuhi gitu ya. Nah, kedepannya kami cukup optimis gitu dengan potensi yang ada. Tapi mungkin kalau dalam hitungan internal kami 50 bio itu mungkin potensinya lebih kecil ya. Kalau kami melihat potensi lebih kecil karena 50 bio itu kalau kita lihat dari assessment yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia, itu dilihat dari 3 tahun terakhir ini seberapa besar sih flows yang kira-kira bisa masuk gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa ke depan kita perkirakan kinerja dari ekspor terutama untuk SDA ini akan mengalami normalisasi. Jadi mungkin potensinya akan lebih kecil dari itu gitu. Dan juga kalau kita lihat 50 bio itu juga kita lihat ada beberapa yang sudah existing di sini, cuma memang itu masih belum dimasukkan ke dalam TD falasnya BI gitu. Jadi tidak masuk ke dalam TD falasnya BI. Jadi kita lihat potensinya mungkin lebih kecil, tapi angkanya tidak jauh gitu ya. Kalau kita lihat ke depannya mungkin yang menjadi PR juga yang perlu diperhatikan adalah masing-masing korporasi komoditas mungkin memiliki nature yang berbeda. Kalau menurut kami CPO dengan coal itu kebutuhan dari payment falasnya itu berbeda-beda. Dan ini yang kita harus hati-hati, karena kalau misalnya 30% kita terapkan ke semua sektor gitu ya, ke semua komoditi gitu. Ini mungkin treasurer dari korporasinya yang juga harus memaintain, takutnya ada liquidity mismatch gitu ya. Dari sisi pembayaran. Nah, kami pun melihat kalau misalnya nanti holding period ataupun value-nya itu dibikin mungkin seperti kalau kita bisa lihat ke GWM averaging gitu, jadi pemenuhannya averaging mungkin akan lebih membantu dari sisi liquidity. Mungkin itu yang bisa kita lihat kembali lebih dalam untuk pengembangan instrumen Kedepannya untuk term deposit falas ini ya.